Indonesia, pulau dengan berjuta budaya, negara khatulistiwa dengan keberagaman flora dan fauna, berjuta etnis, suku dan bahasa, bersatu mengekap warisan leluhur Nusantara. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjaga, melestarikannya, dan membawanya ke panggung dunia. Inilah kebudayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rika Nurhamidah dengan NIM akhir 011 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang hasil observasi, yakni warisan budaya tak benda, salah satu kebudayaan asli Sumeneb, musik tongtong. Bagaimana? Mari kita simak. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang hasil observasi saya, yakni warisan budaya tak benda asli dari Sumeneb, yakni musik tongtong. Sebelum itu saya bersama teman-teman sudah melakukan observasi di SDN Pandian 5 dan juga komunitas Telaga Biru. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, apa sih musik tongtong itu? Kira-kira sebagus apa sih musiknya? Mari kita simak videonya ya. Musik tongtong ini merupakan kesenian asli dari Sumeneb, di mana penggunaan alat musik yang menarik, sederhana dan unik, menghasilkan nada yang bagus dan juga nada yang menarik. Mengapa? Karena musik tongtong ini menggunakan barang-barang bekas untuk penggunaan alat musiknya, sehingga nada yang dihasilnya pun unik dan juga menarik. Bagaimana sih asal-usul dari musik tongtong ini? Asal-usul dari nama tongtong. Kira-kira teman tahu tidak kenapa dinamakan dengan tongtong? Jadi pada zaman dahulu di Kepulauan Madura ini terjadi pemadaman kurang lebih selama 4 bulan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Nah, oleh masyarakat pesisir Sumeneb ini, mereka berinisiatif untuk mengadakan patroli musik demi mengisi kekosongan desa dan juga memeriahkan di tengah kegelapan pada saat itu, sehingga mereka melakukan patroli musik. Nah, mereka melakukan kegiatan ini dengan menggunakan alat kentongan dan juga alat-alat sederhana lainnya. Karena mereka berasal dari daerah pesisir, maka menggunakan tong, kentongan, dan lain sebagainya. Nah, karena menggunakan kentongan ini, dimana kita tahu kalau kita pada saat bulan Ramadan, kita sering membangunkan orang sahur dengan kentongan ini, sehingga alat musik yang dihasilkan dari kentongan ini pun berbunyi tong tong tong. Nah, oleh karena itu kenapa musik tongtong ini dinamakan tongtong? Karena pada saat awal permainan ini menggunakan alat musik yaitu kentongan yang menghasilkan nada tongtong. Nah, selanjutnya pelaksanaan musik tongtong. Nah, musik tongtong ini tentunya karena kita sudah tahu ya, musik tongtong sudah terkenal di berbagai macam negara, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Biasanya para warga masyarakat ini menampilkan musik tongtong untuk acara pesta pernikahan dan juga pada acara hari jadi kota Sumeneb. Dan menariknya, acara tahunannya itu untuk menjaga kelestarian dari musik tongtong ini, Kabupaten Sumeneb melombakan musik tongtong ini, sehingga banyak dari penjuru Sumeneb untuk mengikuti lomba ini, yang mana hadiahnya ini tidak main-main, hadiahnya sangat besar sekali. Dan ini merupakan salah satu program agar musik tongtong ini tetap terjaga, tetap lestari, dan bisa dinikmati sampai anak cucu kita nanti. Nah, pemain di musik tongtong sendiri merupakan didominasi oleh seorang laki-laki yang berjumlah kurang lebih 35 pemain. Mengapa didominasi oleh laki? Karena kita ketahui sendiri bahwa alat musik tongtong ini sangat berat dan juga pembawaannya tidak mudah. Jadi didominasi oleh para lelaki karena alat-alat tongtong ini berat. Pada awalnya pun musik tongtong ini karena keterbatasan sarana dan prasarana, alat musik ini dipegang. Jadi kalau pada zaman sekarang, saat ini alat musik tongtong ini sudah ada tempatnya, sudah ada keretanya, seperti itu. Nah, seberat apa sih alat musik tongtong ini kok sampai didominasi oleh para lelaki? Nah, komponen dari alat musik tongtong sendiri sangat banyak sekali, kurang lebih ada 9 alat musik. Tapi sini saya menampilkan 5 alat musik, di mana ada kentongan sebagai tokoh utamanya, kemudian ada dari basta, di mana kita tahu bahwa ini adalah tong. Biasanya kalau daerah pesisir tempatnya ikan ataupun yang lainnya. Jadi tong ini diberi ban karet di atasnya agar bisa menghasilkan sebuah nada yang unik. Kemudian juga ada saron,
ada gamelan dan ada gendang, kemudian juga ada rebana dan lain sebagainya. Pada awalnya alat musik tongtong ini masih sederhana dan juga masih buatan pribadi. Seiring perkembangan zaman, alat musik tongtong ini menjadi sangat kompleks sekali, bahkan ada peteng demong, kemong, gendang, gong, dan lain sebagainya. Jadi alat musiknya ini semakin semakin banyak, semakin seru, dan nada-nada pun semakin menarik. Nah, selanjutnya adalah komponen nada. Karena musik tongtong ini menggunakan alat yang sederhana, tentunya nada yang dihasilkannya pun juga menarik. Sebanyak 70% nada dari musik tongtong ini tidak bernotasi, dan 30%-nya bernotasi. Mengapa? Karena nada yang dihasilkan lebih banyak nada yang tidak bernotasi karena keunikan alat musik yang dibuat dari barang bekas. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada SDN Pandian 5, narasumber mengungkapkan bahwa sempat ada seniman dari luar negeri ingin mengaransemen musik tongtong ini, artinya ingin direkam. Tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Mengapa? Karena nadanya yang tidak bernotasi, tidak beraturan, membuat mereka kesusahan. Artinya, di sini musik tongtong memiliki keunikan tersendiri dalam proses pembunyian nadanya. Karena dalam menampilkan musik tongtong ini tidak hanya sebatas memainkan musiknya saja, tapi para pemain ini memainkan dan juga sekaligus bernyanyi bersama-sama. Itu yang menjadi hal unik yang menarik sehingga para seniman luar itu susah untuk meniru musik tongtong ini. Nah, selanjutnya hasil wawancara yang ada di SDN Pandian 5, di mana sejak usia SD, sejak usia dini, anak-anak sudah diajarkan musik tongtong. Hal ini tentunya tujuannya untuk tetap melestarikan musik tongtong ini agar tidak punah, tidak mudah diakui oleh bangsa lain. Nah, latar belakangnya apa? Keinginan murid dan wali murid melatar belakangi adanya musik tongtong di sekolah ini. Jadi para wali murid dan murid ini menginginkan sekali bahwa musik tongtong ini ada di SD, sehingga peran guru selanjutnya adalah bagaimana mereka memfasilitasi para murid ini untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sehingga para guru ini mengajukan proposal ke Provinsi Jawa Timur dan alhamdulillahnya mereka difasilitasi mendapatkan bantuan seperangkat alat musik tongtong dan juga karena ini adalah usia dini, anak sekolahan, difasilitasi juga menggunakan kereta atau alat untuk menempatkan musik tongtong tersebut. Nah, perkembangan ini akhirnya membuat para siswa yang ada di sekolah SDN Pandian 5 ini semangat untuk memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh fasilitas dari Provinsi Jawa Timur sehingga mereka menjadi 5 penyaji terbaik kategori perunggu parade seni pertunjukan anak-anak pada waktu 2019 di Malang, tepatnya tanggal 28 sampai 29 April. Artinya, anak-anak ini semangat dalam menampilkan musik tongtong ini, semangat membumikan musik tongtong ini ke dunia, ke kancah internasional sehingga mereka mendapatkan prestasi yang mereka raih. Sehingga tidak sia-sia, mereka berlatih, mereka bekerja keras. Nah, selanjutnya selain itu kami juga melakukan wawancara di komunitas Telaga Biru, salah satu komunitas musik tongtong. Kalau teman-teman mengetahui, dulunya karena musik tongtong ini berasal dari daerah pesisir, jadi lingkupnya masih kecil, hanya sebatas beberapa kelompok masyarakat saja. Nah, karena keunikan, ketertarikan, keindahannya, akhirnya seiring perkembangan zaman, musik tongtong ini lingkupnya semakin besar. Bahkan seluruh Kabupaten Sumeneb mengenal adanya musik tongtong tersebut. Sehingga terbentuklah banyak sekali komunitas yang ada di Sumeneb ini tentang komunitas musik tongtong ini. Salah satunya adalah komunitas Telaga Biru. Nah, asal-usul dari komunitas Telaga Biru ini, mereka terbentuk pada tahun 2006. Kemudian mengapa dinamakan sebagai Telaga Biru? Karena di desa tersebut awalnya ada telaga di mana airnya yang sangat biru. Kemudian terinspirasi dari hal tersebut dinamakanlah Telaga Biru, komunitas Telaga Biru. Nah, komunitas Telaga Biru ini pun juga anggotanya didominasi oleh lelaki karena kita ketahui bahwa alat musik tongtong tadi sangat berat dan jumlahnya sebanyak kurang lebih 25 anggota. Nah, kira-kira bagaimana sih pengaruh musik tongtong ini bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan muda ataupun orang tua? Tentunya di Kabupaten Sumeneb sendiri. Musik tongtong sudah menggelorakan Sumeneb, sudah mengharumkan nama Sumeneb. Berarti musik tongtong ini sangat berpengaruh bagi Kabupaten Sumeneb sendiri. Pengaruh musik tongtong di Kabupaten Sumeneb, baik bagi kalangan muda ataupun orang tua, yang pertama adalah tentunya dapat membanggakan Kabupaten Sumeneb.
Dengan adanya musik tontong ini, orang-orang di luar sana, orang-orang mancanegara mengenal salah satu pulau terpencil, salah satu kabupaten yang indah, yakni Kabupaten Sumeneb yang terletak di Kepulauan Madura. Selanjutnya, karena keindahannya, karena keunikan nadanya, penampilannya yang menarik, penampilannya yang indah, yang asik, sehingga musik tontong ini mudah disenangi oleh kalangan mancanegara. Tak heran, maka musik tontong ini pernah tampil di 5 negara, diantaranya ada Korea, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Nah, diharapkan musik tontong ini melalui adanya kesenian musik ini, karena sudah dikenal oleh mancanegara, dapat mengangkat lagu-lagu daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya Kepulauan Madura. Saya sangat senang bisa mempelajari, bisa melakukan observasi tentang musik tontong ini. Pesan dan pesan saya kepada teman-teman semuanya, khususnya anak muda yang ada di Sumeneb, jangan biarkan budaya ini hilang karena terpaan angin luar. Jadilah topan untuk menggemparkan dunia dengan kebudayaan yang kita punya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.